Tiga fitnah bodoh terhadap ajaran Kristen yang bisa jadi adalah hasil dari kegagalpahaman seorang mualaf Jesslyn yang aktif di gereja, tetapi kemudian dia malah gagal paham terhadap ajaran-ajaran Kristen. Tentu saja ini adalah satu hal yang patut kita pelajari bersama dan gereja pun harus mengintrospeksi dirinya dan pengajarannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sahabat, masih tentang Andre Tunggal yang semakin hari semakin kejang-kejang, semakin hari semakin kepanasan. Entah sampai kapan dia akan berhenti keluar-keluar membahas tentang mu'alaf Jesslyn ini ya. Kelihatannya dia tidak akan pernah berhenti membahas dan keluar-keluar nyinyir tentang kemu'alafan seorang gadis Cindo Jesslyn ini ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan tampilkan cuplikan videonya, video curhat dan video kejang-kejangnya, dan setelahnya nanti juga akan tampilkan sebuah video tantangan debat tatap muka dari mu'alaf Jesslyn kepada pendeta Andre Tunggal, dan video selanjutnya lagi kita akan tampilkan jawaban ataupun tanggapan dari pendeta Andre Tunggal menanggapi tantangan debat tatap muka Jesslyn tersebut. Dan di video yang terakhir kita akan tampilkan komentar dari para sahabat-sahabat semua tentang kepengejutan dari Andre Tunggal, yang intinya Andre Tunggal tidak berani menerima tantangan debat tatap muka dari mu'alaf Jesslyn, tetapi masih terus keluar-keluar dan kepanasan. Tiga fitnah bodoh terhadap ajaran Kristen yang bisa jadi adalah hasil dari kegagalpahaman seorang mu'alaf Jesslyn yang aktif di gereja, tetapi kemudian dia malah gagal paham terhadap ajaran-ajaran Kristen. Tentu saja ini adalah satu hal yang patut kita pelajari bersama dan gereja pun harus mengintrospeksi dirinya dan pengajarannya. Apa yang menjadi statement Jesslyn Thea Lestari yang telah berpindah agama menjadi seorang muslim dan kemudian mengatakan atau memaparkan kesalahan pikir dia tentang ajaran Kristen. Mari kita saksikan sama-sama. Jadi my logic akhirnya mengisah bahwa perlakuan jahat itu lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke Kan situ. kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke Gereja. gereja. Yang penting bayar Perpuluhan. perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan? Oh, nampol banget. Apa yang ditebus? Dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus, gue gak pernah nebus lagi dong. Bulan depan tebus lagi. Saya semakin mengiyakan dosa, it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Semua karena setiap kali saya ke gereja yang diajarkan itu teori-teori kemakmuran. Ayat dibacakan kalau di gereja itu hanya dipenggal. Misalnya satu ayat dan satu pasal. Dipenggal satu pasal itu kan. Habis itu dipenggal lagi ayat yang lain. Saya tahu itu ada cara saat kita mau ngeles, saat kita ingin memperkuat sebuah argumen. Seperti itu kan jadi kalian memasakkan teori kemakmuran. Kalian seorang mesti makmur. How is the way? Okay, how is the way? And then what you should do? Dan apa hubungan dengan Tuhan? Apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Akhirnya masuk ke daerah persepuluhan. Perpuluhan itu. Ya. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Sahabat, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh mu'alaf Jesslyn itu adalah realita yang dialaminya dulu ketika dia masih beragama Kristen di gerejanya dia.
Tetapi di sini jelas sekali Andre Tunggal yang kejang-kejang kebakaran jenggot. Pendeta Andre Tunggal berat menerima kenyataan yang dikemukakan yang dialami oleh mualaf Jesslyn, sehingga dia tetap terus berkoar-koar mereaksi pernyataan-pernyataan dari mualaf Jesslyn. Walaupun kemarin sudah direaction, sekarang direaction lagi, dan tidak menutup kemungkinan besok akan direaction lagi juga. Kamu sudah mengangkat sebuah anggur yang kamu percaya itu adalah darah Yesus. Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya, ini bukan darah Yesus. Dan kenapa kita harus jadi minum darah Yesus untuk melakukan itu? Kayak saya untuk menebus dosa. Sebenarnya itu untuk penebusan dosanya kita dan juga melindungi kita. Dengan kita ada minum darah Yesus, setelah kita tuh terhindar dari setan-setan lah. Base-nya tuh seperti itu kan. Perasaan gue datang ke sini, gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Itulah 3 dari setiap gagal paham seorang Jesslyn yang sebenarnya bisa jadi adalah sebuah cerminan bagi kita sebagai orang Kristen dan juga bagi gereja maupun hamba Tuhan. Bagaimana kita harusnya memperhatikan ajaran-ajaran kita sehingga tidak ada orang-orang yang gagal paham seperti Jesslyn ini. But anyway, Jesslyn sudah terlanjur berkoar-koar kemana-mana dan dia telah menunjukkan ajaran-ajaran Kristen yang aneh-aneh. Ya, di sini kita bisa melihat pendeta Andre Tunggal semakin kejang-kejang dan kepanasan ketika segala sesuatu yang ada di gereja yang dialami oleh mualaf Jesslyn ketika dulu dia masih Kristen diungkap dan dibeberkan secara gamblang, ya, diungkapkan secara jelas, tetapi di video narasumber berupa podcast mualaf Jesslyn bersama Ustadz Ipung Atria bersama Koh Donitan. Dan yang tadi kita tampilkan, yang kita putarkan itu adalah cuplikan video yang ada di channel pendeta Andre Tunggal yang sudah dipotong-potong. Nah, makanya kita ambil intinya saja, ya. Intinya pendeta Andre Tunggal ini semakin kejang-kejang kesurupan setelah aib gereja dibongkar oleh mualaf Jesslyn. Oke sahabat, kita kasih hiburan kepada pendeta Andre Tunggal, ya. Ada seorang cindo bersyahadat lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mualaf Jesslyn ternyata akan lebih banyak gadis-gadis cindo yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus ini mama disuruh kamu supaya kamu ini tidak kamu sendiri, kamu harus tanggung jawab. Jadi sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat, ya, dari etnis Tionghoa, dari etnis Cina atau Cindo. Satu Cindo saja sudah membuat pendeta Andre Tunggal kejang-kejang, apalagi kalau kedepannya akan lebih banyak Cindo yang bersyahadat masuk Islam. Dapat dipastikan Andre Tunggal akan semakin panik, semakin kejang-kejang, dan semakin kesurupan. Tidak lupa kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Oke sahabat, selanjutnya kita masuk kepada poin utama, ya. Di setiap kali kita mereaction video dari Andre Tunggal, kita harus menampilkan video yang ini, ya, berupa video tantangan debat terbuka, debat tatap muka dari mualaf Jesslyn beserta jawaban dari pendeta Andre Tunggal yang hanyalah koar-koar, muter-muter, mencari alibi, yang intinya dia tidak berani ketika ditantang debat terbuka, debat tatap muka oleh mualaf Jesslyn. Mari kita simak videonya. Nggak tahu, dia reaction terus, dia pantau terus kami ini. Saya mau debat sama Andre Tunggal, mau tatap muka langsung tapi, ya. Betul.
Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cici, bersedia nggak? Betul, saya bersedia. 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 Masalahnya Pak Andre Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang, nggak pernah mau. Tapi harusnya bangga dong. Iya. Dengan kita berdebat seperti itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga dan saya tahu itu benar. Dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andre. Jika memang ingin melakukan perbandingan agama, harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ini ada tantangan dari Cici Jesslyn. Kalau Anda tidak berani, ya berarti kesimpulannya apa? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Betul. 2,000 years later. Saya tidak perlu mendebat karena debat bukan penentu kebenaran. Debat yang ada di sini, yang saya lihat debat agama yang ada di Indonesia, banyak kan kampungan semua. Debat-debat yang gak ada gunanya, di mana kalian berlaku dengan cara yang tidak semestinya dalam debat. Dan buat saya, buat apa buang-buang waktu? Nah, teman-teman, untuk menanggapi kepengejutan Andre, menutupi ketakutannya, makanya dia selalu keluar-keluar ngeles, berasumsi dan muter-muter seperti itu, yang intinya dia tidak berani ketika ditantang debat oleh Mu'alaf Jesslyn itu ya. Kita akan bacakan komentar dari para sahabat-sahabat semua ya. Silahkan berikan komentar terbaik, tanggapi kepengejutan Andre Tunggal ya, yang tidak berani, yang ketakutan saat ditantang debat terbuka oleh Mu'alaf Jesslyn. Ini dari Halim. Tante Andre LGBT, kalau kau berani debat sama Muslim, saya jamin 10 menit mencret ente. Dari Eni Rosita, pastor atau pendeta dan oten lainnya, ilmunya zong, bisanya monolog, menghujat, menghina, padahal oten sendiri yang terhina, menjijikkan. Dari Biblos The Porn Book, kepada saudara Andre Tunggal, kalau Anda diajak diskusi bisanya selalu ngeles dan ngumpet, sebaiknya stop mereaksi. Jika ajaranmu memang benar, harusnya Anda siap diajak berdiskusi dengan akal sehat dan alkitabiah, jangan hanya bisa berasumsi. Selanjutnya dari user, suruh debat sama Elia Miron, kalau berani si Jessica cuma modal pemain piano kok sok hebat. Antar dikuliti itu pengetahuan agamanya si Jessica oleh Elia Miron. Cuma pemain piano kok nggak pernah sekolah agama, sok-sokan paling yang dia tahu 1 atau 2 ayat. Wow, ini kelihatannya oten ini. Boleh jadi ini. Suruh Elia Miron menggantikan Andre Tunggal ya, menerima tantangan debat terbuka dari Mu'alaf Jesslyn ya. Karena kemarin kita sudah ketahui bersama, kita reaction juga itu video, bahwa ternyata Elia Miron itu ketakutan ketika ditantang debat terbuka oleh Kohdon Ditan di channel Dr. Richard. Dia sok-sokan mengandalkan Elia Miron ya, jagoan kali. Lenar Widera, apa fungsi debat? Siapa kalian mengharuskan seseorang berdebat dengan kalian? Nah, ini fungsi debat itu adalah untuk menunjukkan kebenaran ajaran agama masing-masing. Mu'alaf Jesslyn sangat yakin dan pede dan menantang debat kepada Andre Tunggal karena dia yakin ajaran agamanya benar. Nah, kalau seandainya pendeta Andre Tunggal yakin ajaran agamanya juga benar, silahkan ditanggapi tantangan debat dari Mu'alaf Jesslyn tersebut. Tidak ada yang mengharuskan, tetapi ini adalah tantangan. Dan sampai sekarang secara gentle pendeta Andre Tunggal tidak memberikan jawaban yang gentle berupa berani atau tidak berani. Tidak ada jawaban itu kecuali hanya ngeles, muter-muter, kumur-kumur, dan akhirnya kembali keluar-keluar. Dari Selkom Andre Tunggal, mental tempe, nyali ayam sayur, berani keluar-keluar cuma di media sosial. Dari buat akun, kamu ini berani apa kagak debat? Yang ini jangan digoreng-goreng terus. Seluruh pendeta kumpulkan biar ditelan mentah-mentah. Dari Jasmadi, seharusnya kalau agama yang diunggul-unggulkan oleh Andre Tunggal itu paling benar, harus ditunjukkan untuk benar-benar menunjukkan orang agar tahu kebenaran agama yang diunggul-unggulkan oleh Andre Tunggal. Kalau enggak berani, berarti agamanya memang agama penipu dan disembunyikan agar tak diketahui jemaatnya. Dari si boy, buang waktu apa enggak punya ilmu Andre? Takut hilang perpuluhan ya?
Dari Kadis Suprayogi, ketakutan seperti si Elia, hahaha. Dari Hartanta Intan, Andrea Tunggal tidak menguasai dan tidak hafal Bibelnya, pantesan nggak berani debat, sudah ngeper atau takut dengan debater-debater Islam. Dari Sekar Oktaviani, ngomong aja takut Dre, gak usah banyak alasan, kamu takut gak bisa mempertahankan kebenaran imanmu kan? Karena imanmu kebanyakan asumsi, gak ada dalilnya. Dari Dermayu, mana berani penyembah manusia yang mati terkutuk di tiang salib untuk maju debat terbuka. Tapi kan pendeta Andre Tunggal kan punya jurus biasa, jurus ngeles. Dari Saikul, buang-buang waktu mengoreksi mualaf mau, tetapi buang waktu untuk nambah pengetahuan gak berani, gimana pendeta? Dari Susan, AT tidak berani, takut piring pecah, takut dombanya kabur keluar kandang. Dombanya sudah banyak yang lompat pagar. Dari Rahman Abdullah, kalau takut berdebat jangan terlalu kowar-kowar Dre, itu namanya omong kosong. Dari Twins Dragon, debat bukan penentu kebenaran, yang benar itu ajaran kasih ya, tetapi kenyataannya mendoktrin ke pengikutnya untuk membenci Islam. Apakah itu ajaran kasih? Kok agama masih kalah sama budaya dan adat istiadat Sunda, Siliwangi, silih asah, silih asuh, silih asih. Dari Firman Rusli, Andre Tunggal itu hanya bagian marketing yang hanya bagus barang dagangannya. Apabila ada yang membandingkan dengan barang yang lain, takut alias nggak mampu, hadeh, bikin malu, mental cuma cari untung, nggak berani untuk jujur. Dari Gelondong Jaya, pendeta Andre Tunggal tahu dan yakin kalau debat tidak akan menang, karena Pak Andre Tunggal tidak sepenuhnya paham Bibel. Yang dibaca cuma itu-itu saja, bahkan masih ada ribuan ayat yang Pak Andre tidak pernah baca. Sodri ya, Andre titik-titik sangat memalukan, ditantang duel sama cewek ngumpet. Dari Vanda Momski, Cici Jesslyn bener nggak berani debat, cuma berani reaction, berarti tidak bertanggung jawab. Buktinya pakai bilang buat apa debat, kalian tidak berdebat dengan semestinya, maksudnya apa coba? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang telah berpartisipasi melalui komen-komen terbaik dari kalian ya. Dan intinya pendeta Andre Tunggal tidak berani menerima tantangan debat terbuka, debat tatap muka dari mualaf Jesslyn. Oke, kita tunggu sampai ada jawaban dia berani dan dia menentukan tanggal dan tempat dia akan berdebat langsung tatap muka dengan mualaf Jesslyn. Itu adalah harapan dari kita semua, khususnya harapan besar bagi jemaat kekristenan.